Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rindu Putri Kinasih, and I'm here to do my task about simultaneous interpreting. And I choose video 1 about motivational speech about education. And let's get started now. So you want to get a degree. Why? Jadi, Anda ingin mendapat gelar? Mengapa? Let me tell you what society will tell you. Increases your chances of getting a job. Izinkan saya memberitahu apa yang akan dikatakan masyarakat kepada Anda. Meningkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan pekerjaan, Provides you an opportunity to be successful. memberikan Anda kesempatan untuk meraih kesuksesan, Your life will be a lot less stressful. hidup Anda akan jauh lebih sedikit stres, Education is the key. pendidikan adalah kuncinya. Now let me tell you what your parents will tell you. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda, orang tua Anda akan memberitahu Anda. Make me proud. Buat aku bangga. Increases your chances of getting a job. Provides you an opportunity to be successful. Your life will be a lot less. Meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan, memberikan Anda kesempatan untuk sukses, dan hidup Anda akan jauh lebih sedikit stres. Stressful. Education is the key. Pendidikan adalah kuncinya. Now let's look at the statistics. Sekarang, mari kita lihat kepada statistik. Steve Jobs, net worth, 7 billion, RIP. Richard Branson, net worth, 4.2 billion. Oprah Winfrey, net worth, 2.7 billion. Mark Zuckerberg, Henry Ford, Steven Spielberg, Bill Gates. Now here comes the coup de grace. Steve Jobs memiliki 7 miliar jaringan. Richard Branson memiliki 4,2 miliar jaringan. Oprah Winfrey memiliki 2,7 miliar jaringan. Mark Zuckerberg, Henry Ford, Steven Spielberg, Bill Gates. Sekarang mereka datang untuk mengkudeta. Looking at these individuals, what's your conclusion? Melihat dari orang-orang berikut ini, apa kesimpulan Anda? Neither of them, in being successful, ever graduated from a higher learning institution. Tak satupun dari mereka yang sukses pernah lulus dari lembaga pendidikan tinggi. Now some of you protest like, no money is only the medium by which one measures worldly success. And some of you even have the nerve to say, I don't do it for the money. So what are you studying for? Sekarang mungkin beberapa dari Anda melakukan protes. Seperti yang Anda tahu, uang hanyalah sebagai media. Uang adalah sebagai media yang digunakan untuk mengukur kesuksesan duniawi. Dan beberapa dari Anda bahkan berani mengatakan bahwa saya tidak melakukannya demi uang. Lalu, untuk apa Anda belajar? To work for a charity. Need more clarity? Let's look at the statistics. Apakah bekerja untuk amal?
ataukah butuh sebuah pengakuan? Mari kita lihat dari list tersebut. Jesus, Muhammad, Socrates, Malcolm X, Mother Teresa, Spielberg, Shakespeare, Beethoven, Jesse Owens, Muhammad Ali, Sean Carter, Michael Jeffrey Jordan, Michael Joseph Jackson. Were either of these people unsuccessful or uneducated? Tuhan Yesus, Muhammad, Socrates, Malcolm X, Mother Teresa, Spielberg, Shakespeare, Beethoven, Jesse Owens, Muhammad Ali, Sean Carter, Michael Jeffrey Jordan, Michael Joseph Jackson. Bagaimana jika semua orang ini tidak berhasil atau tidak berpendidikan? All I'm saying is that if there was a family tree, hard work and education would be related, but school would be a distant cousin. Yang ingin saya katakan adalah jika ada sebuah keluarga yang bekerja keras dan pendidikan akan terkait, tapi sekolah mungkin akan menjadi sosok sepupu jauh. If education is the key, then school is the lock. Apabila pendidikan adalah sebuah kunci, lalu sekolah adalah sebuah gemboknya. Because it rarely ever develops your mind to the point where it can perceive red as green and continue to go when someone else said stop. Karena kita jarang mengembangkan pikiran kita ke titik di mana kita dapat melihat merah sebagai hijau dan terus berjalan ketika orang lain baru mengatakan untuk berhenti. Because as long as you follow the rules and pass the exams, you're cool. Karena semakin lama kalian mengikuti aturan, mengikuti aturan dan lulus ujian dan lulus melewati ujian, kamu keren. But are you aware that examiners have a checklist? Tapi kalian tahu bahwa penguji memiliki daftar periksa. And if your answer is something outside of the box, the automatic response is across. Dan jika Anda menjawab sesuatu di luar kotak pemikiran, secara otomatis respon Anda akan diberi tanda silang. And then they claim that school expands your horizons and your visions. Dan kemudian mereka akan mengklaim bahwa sekolah bisa memperluas cakrawala dan visi kalian. I'll tell that to Malcolm X, who dropped out of school and is well renowned for what he learned in a prison. Coba kalian katakan itu kepada Malcolm X yang putus sekolah dan terkenal dunia karena apa yang dia lakukan di penjara. Proverbs 17:16. It does a fool no good to spend money on education. Menurut Amsal 17:16, tidak ada gunanya menghabiskan uang untuk pendidikan. Why? Because he has no common sense. Mengapa? Karena hal itu tidak memiliki akal sehat. George Bush. Need I say more? Education is about inspiring one's mind, not just filling their head. Pendidikan adalah tentang menginspirasi pikiran, bukan hanya mengisi kepala mereka. And take this from me because I'm an educated man myself who only came to this realization. Dan ambil ini dari saya sendiri karena saya adalah seseorang yang berpendidikan.
saya sendiri yang baru menyadari bahwa after countless nights in the library, with a can of Red Bull keeping me awake till dawn and another can in the morn, falling asleep in between piles of books which probably equated to the same amount I had spent on my rent. Karena saya adalah orang yang terpelajar dan diri saya sendiri yang baru menyadari bahwa saya menghabiskan banyak malam yang tidak terhitung jumlahnya di perpustakaan dengan sekaleng Red Bull, dan hal tersebut membuat saya tetap terjaga. Dan satu kaleng lagi di pagi hari, lalu akhirnya saya tertidur di tumpukan buku yang mungkin sama dengan jumlahnya yang saya habiskan untuk biaya sewa kamar saya. Memorize equation, facts, and dates right down to the letter, half of which I'd never remember and half of which I'd forget straight after the exam and before the start of the next semester. Menghafalkan persamaan, fakta, dan tanggal yang tertulis di dalam surat. Setengahnya saya tidak akan pernah saya ingat lagi, dan setengahnya akan saya lupakan. Ketika saya melupakan setengahnya untuk ujian dan sebelum awal semester berikutnya. Bertanya kepada semua orang apakah mereka memiliki catatan untuk kuliah terakhir kemarin. Saya sering mendapati diri saya berlari dari kelas ke kelas, just so I could find a spot on which I could rest my head and fall asleep without making a scene. Hanya agar saya dapat menemukan tempat di mana saya bisa mengistirahatkan kepala saya dan tidur tanpa membuat keributan. Ironic, that's the only time I ever spent in university chasing my dreams. Ironis bukan? Karena itulah satu-satunya cara, satu-satunya waktu yang saya habiskan di universitas untuk mengejar impian saya. And then after nights with a dead mind, I then find myself in a queue of half-awake student zombies waiting. Dan kemudian setelah malam yang larut dengan pikiran yang mati, saya menemukan diri saya dalam antrian mahasiswa yang setengah bangun seperti zombie. To hand in an assignment, maybe that's why they called it a deadline. Lalu mungkin itulah sebabnya hal tersebut disebut sebagai deadline. And then after 3 years of mental suppression and frustration, my proud mother didn't even turn up to my graduation. Dan kemudian setelah 3 tahun melewati banyak sekali tekanan mental dan kefrustasian, ibu saya yang bangga bahkan tidak muncul di acara wisuda saya. Now, I'm not saying that school is evil and there's nothing to gain. But all I'm saying is sekarang saya tidak mengatakan bahwa sekolah itu jahat dan tidak ada untungnya. Yang saya ingin katakan adalah understand your motives and reassess your aims. Because if you want a job working for someone else, then help yourself. Pahami motif Anda dan kenali kembali nilai Anda untuk bersekolah. Jika Anda ingin pekerjaan untuk orang lain, maka bantulah diri Anda sendiri. And that would be a contradiction because you wouldn't really be helping yourself, you'd be helping somebody else. There's a saying which says, if you don't build your dream, someone else will hire you to help build theirs. Tapi kemudian itu akan menjadi kontradiksi karena Anda tidak akan benar-benar membantu diri Anda sendiri. Anda akan membantu membangun impian mereka.
how you view education. Understand this true meaning. Definisikan kembali bagaimana cara Anda memandang pendidikan. Pahami apa arti sebenarnya dari pendidikan. Case is not just about regurgitating facts from a book or someone else's opinion on a subject to pass an exam. Pendidikan bukan hanya tentang memuntahkan fakta dari sebuah buku atau menulis pendapat orang lain dari suatu mata pelajaran untuk lulus kuliah. Look at it. Picasso was educated in creating art. Coba lihat itu. Picasso dididik dalam menciptakan seni. Shakespeare was educated in the art of all that was written. William Shakespeare dididik dalam seni dari semua yang ia tulis. Colonel Harlan Sanders was educated in the art of creating Kentucky Fried Chicken. Kolonel Harlan Sanders dididik dalam seni untuk menciptakan crispy. Saw David Beckham take a free kick. Saya pernah melihat David Beckham melakukan tendangan bebas. I watched as the side of his Adidas sponsored boot hit the patent level of the ball at an angle which caused it to travel towards the skies as though it was destined for the heavens. Saya melihat bagian samping sepatu untuk sponsor Adidasnya membentur kulit paten bola secara miring yang menyebabkan dia melayang ke langit seolah-olah dia ditakdirkan ke surga. Dan kemudian and then as it reached the peak of its momentum, as though it changed its mind, it switched directions. Dan kemudian saat mencapai titik puncak, momentumnya, seolah ia berubah pikiran dan ia beralih arah. I watched as the goalkeeper froze. Saya menyaksikan penjaga gawangnya langsung membeku. As though recited to himself the laws of physics, and as though saya menyaksikan penjaga gawangnya membeku seolah-olah membaca sendiri hukum fisika dan seolah-olah otaknya brain was negotiating with his eyes that was indeed witnessing the spectacle of the leather swan that was swooping towards it. Dan seolah-olah otaknya sedang bernegosiasi dengan matanya. Hal tersebut menyaksikan tontonan angsa kulit yang menukik ke arahnya. Dan kemudian mereka bereaksi. Meskipun hanya sepersekian milidetik terlambat, dan sebelum jaring gawang merangkul bola yang disponsori FIFA, seolah-olah itu adalah anak yang hilang kembali ke rumah. The country that I live in erupted into cheers. Dan negara tempat saya tinggal dan bersorak. To the play and thought, damn, looking at David Beckham. Saya melihat ke arah pemain dan berpikir, wah, itu sangat keren. There's more than one way in this world to be an educated man. Ada lebih dari satu cara untuk menjadi orang yang berpendidikan. Thank you.